Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Narasawiji Sang Pembudidaya Ikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia mengklik video saya ini. Semoga kalian semua yang sudah mengklik video ini selalu diberi kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, serta keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini seperti biasa saya akan membahas konten tentang perikanan, yaitu perbandingan budidaya ikan lele dan ikan nila. Konten kali ini saya maksudkan bagi kalian yang menonton video ini nantinya punya gambaran tentang budidaya ikan nila dan ikan lele. Perbandingannya seperti apa? Seperti itu teman-teman. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa menambah referensi ilmu dan pengalaman dari saya. Jadi kalian yang menonton video ini bisa memutuskan akan berbudidaya ikan nila atau akan berbudidaya ikan lele. Jadi sebelumnya saya ingin melakukan perkenalan singkat tentang diri saya. Saya adalah pembudidaya ikan nila, ikan lele, dan ikan gurame. Untuk ikan lele saya berkonsentrasi di pembesaran dan penjualan secara eceran dan saya jual secara mandiri. Sedangkan untuk ikan nila saya berkonsentrasi lebih banyak segmennya. Jadi dari pembenihan, pendedaran, pembesaran, serta penjualan secara mandiri. Jadi dari segmen ini lebih banyak segmen ikan nilanya ya teman-teman. Saya melakukan usaha budidaya ikan ini sudah jalan 4 tahun. Mungkin bagi teman-teman 4 tahun masih terlalu pendek usianya. Jadi mungkin pengalaman yang saya bagikan ada yang tidak pas atau kurang lengkap dengan pemikiran kalian semuanya. Jadi saya sarankan silahkan ambil yang positifnya saja, dan yang negatif tidak usah diambil. Seperti itu saja ya perkenalan singkatnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja topik intinya teman-teman. Dalam melakukan perbandingan budidaya ikan lele dan ikan nila, tentu saya memakai banyak variabel. Namun di konten kali ini saya pangkas variabelnya, saya ambil yang kira-kira penting-penting saja. Variabel yang pertama, bagaimana kolamnya, dan yang kedua, bagaimana kepadatan atau kapasitas ikan yang akan kita buat di kolam. Yang ketiga adalah pakan yang akan digunakan. Yang keempat adalah lama atau periode panen. Dan yang kelima, bagaimana cara panen dan penjualan ikannya. Nah, saya kira variabel itu yang saya anggap poin-poin pentingnya, namun sebenarnya ada banyak variabel yang tidak boleh kita sepelekan, seperti cara pemberian pakan, perawatan air, dan perawatan ikan. Pertama itu adalah kolam. Kolam budidaya ikan nila maupun ikan lele yang bagus adalah kolam yang luas. Jangan kolam yang sempit kalau bisa ya teman-teman. Untuk ikan nila saya sarankan kedalaman air itu minimal 50 cm dan untuk ikan lele minimal 40 cm. Untuk budidaya ikan nila di kolam terpal harus menggunakan aerator karena ikan nila itu kebutuhan oksigennya sangat tinggi. Jadi di sini membutuhkan modal atau investasi yang tinggi di awal pembudidayaan. Berbeda dengan ikan lele, kalian bisa menambahkan aerator dan juga tidak menambahkan aerator pun tidak masalah. Yang kedua adalah kepadatan dan kapasitas tebar ikan. Supaya budidaya ikan kalian maksimal, kepadatan tebar harus diatur karena kepadatan tebar ini menyangkut tentang oksigen yang terlalu di dalam air dan kadar amoniak yang diproduksi oleh ikan di dalam air. Untuk kepadatan ikan nila yang kolamnya diberi aerator, saya sarankan diisi 50-60 ekor saja per meter persegi ya. Jika kolam kalian tidak menggunakan aerator, mungkin untuk 1 meter persegi hanya diisi 10-15 ekor saja. Sedangkan untuk ikan lele per meter perseginya bisa mencapai 100 hingga 150 ekor. Yang ketiga adalah dari segi pakan. Seperti yang kita tahu, ikan lele maupun ikan nila itu sama-sama omnivora. Jadi kedua-duanya itu pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan. Namun ikan lele dan ikan nila ada perbedaannya. Meskipun sama-sama omnivora, ikan lele itu cenderung ke karnivora dan ikan nila cenderung ke herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah,
Di sini kebutuhan proteinnya pun berbeda karena sifat ikannya berbeda. Untuk ikan lele, saya sarankan kalian memberi pakan dengan kadar protein yang tinggi atau di atas 30% supaya ikannya cepat besar. Sedangkan untuk ikan nila, pakannya tidak menggunakan protein yang 30%, pakai yang di bawah 30%. Namun, jika kita memberi pakan ikan nila dengan kadar protein yang rendah, maka pertumbuhan ikan nila akan menjadi lambat dan kolamnya biasanya cepat kotor. Maka dari itu saya siasati dengan mencampur pakan ikan lele dan pakan ikan nila itu. Mungkin komposisinya bisa 50-50 atau 70-30. Dan yang keempat adalah periode panen. Sebetulnya untuk menghitung lama periode panen, kita melihat dari ukuran bibit pas awal kita tebar. Misalkan kita ambil contoh di sini, bibit ikan yang akan kita tebar untuk ikan lele adalah panjangnya 3 cm. Itu diukur dari mulut sampai ekor. Begitupun ikan nila, panjangnya sama 3 cm, diukur dari mulut sampai ekor. Nah, untuk ikan lele periode panen lebih cepat dibanding ikan nila. Ikan lele bisa panen umur 3-4 bulan, sedangkan untuk ikan nila bisa panen di usia 6-7 bulan. Kenapa hal ini bisa berbeda? Karena untuk ukuran konsumsi, ikan lele itu ukurannya lebih kecil, yaitu sekilo isi 10, sedangkan untuk ukuran konsumsi ikan nila itu lebih besar. Ikan nila masuk ke konsumsi itu ukurannya sekilo isi 6 sampai 1. Gitu teman-teman. 5 adalah panen atau penjualan hasil panen. Untuk penjualan hasil panen ikan lele harganya lebih rendah dibanding dengan harga penjualan ikan nila. Di daerah saya saat ini jika dijual ke tengkulak biasanya dihargai dengan harga 18.000 sampai 19.000 per kilo untuk ikan lele. Sedangkan di pasar atau dijual eceran harganya 25.000 per kilo. Dan saya pun menjual ecerannya juga sama seperti di pasar, yaitu 25.000 per kilo. Sedangkan untuk ikan nila kalau dijual ke tengkulak saat ini berkisar antara 24.000 sampai 28.000 tergantung kondisi perikanan saat itu. Untuk harga ikan nila itu harganya fluktuatif, yang saya amati seperti itu. Jika pembudidaya besar atau petani besar ikan nila sedang panen raya, otomatis harganya akan jatuh. Jika ada kelangkaan ikan, maka harganya akan bisa naik. Jadi kalau untuk ikan nila, harganya itu sangat fluktuatif. Kadang murah banget, kadang bisa mahal banget. Namun secara keseluruhan, harga jual ikan nila itu lebih tinggi dari harga jual ikan lele. Nah, saya kira seperti itu pemaparan atau penjelasan perbandingan antara budidaya ikan lele dan budidaya ikan nila. Jadi bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai detik ini, apakah sudah punya keputusan dengan budidaya ikan nila atau budidaya ikan lele? Nah, silakan dipilih ya teman-teman. Dari penjelasan yang saya uraikan, jika teman-teman masih ada kebingungan, silakan jangan malu-malu untuk tanya melalui kolom komentar. Insya Allah akan saya balas. Bagi teman-teman yang menganggap penjelasan atau uraian yang saya sampaikan di atas itu salah, silahkan dikritik dan dikasih saran harusnya seperti apa. Jadi seperti itu saja ya teman-teman videonya. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya cukupkan di sini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.